84. Di mana putraku Kelvin? Aku tidak bisa berlama-lama di sini, dan nanti sore aku sudah harus kembali. Ujar Cynthia lagi, bahkan sudah nampak raut kesedihannya. Merasa iba, akhirnya Kelvin pun ingin memberikan izinnya pada Cynthia. Dia ada di apa lagi apa di luar? Papa lagi apa di luar? Tanya seorang bocah kecil yang tak lain adalah Kenzi, sehingga menyebabkan kalimat sang papa menjadi terputus. Kelvin pun langsung berbalik badan untuk melihat putranya Kenzi, sedangkan Cynthia, ia sedang berusaha menoleh di mana sumber suara anak kecil itu muncul, hingga Cynthia begitu tertegun akan sosok kecil yang saat ini tengah berdiri tegak di ambang pintu. Cynthia menatap wajah anak kecil itu dengan tanpa berkedip. Pertanyaan akan kebenaran sosok mungil di depannya itu pun telah muncul begitu kuat dalam benaknya. Jadi, anak kecil inilah putranya. Apa lagi apa? Papa lagi apa? Tanya Kenzi lagi dengan menatap wajah papanya. Anu, ini papa sedang menemui Uti ni capa apa? Onti ini siapa papa? Tanya Kenzi lagi sebelum sang papa Kelvin menyelesaikan kalimatnya. Kenzi menatap wajah seorang wanita yang saat ini sedang berdiri mematung yang juga menatap dirinya. Cynthia terus menatap wajah putranya, bahkan kini kedua bola matanya nampak mulai berkaca-kaca. Apa, Uti ni capa apa? Papa, onti ini siapa papa? Tanya Kenzi lagi. Onti ini anu nak em. Bingung Kelvin harus menjawab apa pada Kenzi. Bahkan ia pun sudah salah berucap dengan menyebut Cynthia sebagai onti di depan putranya sendiri. Uti ni capa, Uti memena apa? Onti ini siapa? Onti temannya papa. Ujar Kenzi lagi yang memutuskan untuk bertanya langsung pada Cynthia. Cynthia masih tak menyahut, lidahnya terlalu keluh untuk menyampaikan untaian kata pada putra semata wayangnya. Dan tanpa Cynthia sadari, ia telah menjatuhkan buliran air mata dari kedua kelopak matanya. Uti kenapa nanit? Onti kenapa nangis? Tanya si kecil Kenzi yang merasa bingung karena sosok onti yang ada di depannya sudah menangis. Danan nanit Uti, cini, bial ezi lap-lap nanitna, jangan menangis onti, sini, biar Kenzi mengelap nangisnya. Pinta Kenzi tiba bahkan bocah kecil itu sudah mendekat ke arah Cynthia. Cynthia pun langsung duduk berjongkok untuk mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh mungil sang putra. Dan benar saja Kenzi pun mengelap kedua pipi Cynthia dengan kedua tangan mungilnya. Kelvin yang menyaksikan adegan di depan matanya pun menjadi terenyuh. Kenzi benar begitu dekat dengan Cynthia. Padahal ini adalah pertemuan pertamanya setelah Kenzi terpisah selama 2 tahun lamanya dengan Cynthia. Mungkinkah ini yang dinamakan ikatan batin antara seorang anak dengan ibunya? Begitupun dengan kedua bodyguard yang mendampingi Cynthia yang juga merasa terharu dengan hal yang dilakukan oleh seorang anak pada ibunya. Merasa tak sanggup untuk bertanya pada sang onti, akhirnya Kenzi pun mencoba ingin bertanya lagi pada papanya, namun ia juga masih belum melepas kedua tangan mungilnya untuk mengelap air mata Cynthia. Apa, Uti ni tenapa nanit ya, Uti ni capa ya apa? Papa, onti ini kenapa nangis ya, onti ini siapa ya papa? Tanya Kenzi lagi tanpa melepas usapan kedua tangan mungilnya dari pipi Cynthia. Mau tidak mau Kelvin pun harus menjawab pertanyaan Kenzi, karena sudah terlalu banyak putranya ini bertanya namun tak kunjung juga mendapat jawaban. Onti ini. Aku mamamu sayang. Putus Cynthia pada akhirnya sebelum Kelvin menyelesaikan kalimatnya. Kenzi langsung terdiam, bahkan usapan kedua tangan mungilnya pun mendadak terhenti. Iya nak, aku ini mamamu, mama yang sudah mengandung dan melahirkanmu. Ujar Cynthia lagi. Tanpa disadari, Kenzi telah menjatuhkan kedua tangan mungilnya dari kedua pipi seorang wanita yang mengaku jika dirinya adalah sang mama. Terkejut, itulah yang Kenzi rasakan, ya bagaimana tidak, selama dirinya tumbuh
Tidak pernah sekalipun ia melihat kehadiran sosok mama yang sudah melahirkannya, bahkan ketika dirinya menginginkan kehadiran sang mama karena rasa rindu, tak pernah Kenzi mendapatinya. Maafkan mama nak, kamu pasti bingung dengan kedatangan mama yang tiba-tiba ini, mama sangat merindukanmu nak, mama sangat merin. Grab, Kenzi langsung memeluk tubuh sang mama. Ama, Ezi mau ama, Ezi mau ama mama, Kenzi mau mama, Kenzi mau mama. Ujar Kenzi dengan memeluk tubuh Cynthia dengan begitu eratnya. Cynthia pun langsung membalas pelukan putranya. Akhirnya keinginan untuk bisa bertemu dengan sang putra yang ia rindukan selama ini telah terkabul. Ama, Ezi lindu ama, tenana Ezi puna ama cemua ama, tuma Ezi yandak puna ama, mama, Kenzi rindu mama, temannya Kenzi punya mama semua ama, cuma Kenzi yang tidak punya mama. Seru Kenzi lagi tanpa melepas rengkuhan erat kedua tangan mungilnya dari sang mama. Mama juga rindu kamu sayang, mama sangat merindukan Ezi, Ezi punya mama sayang, maafkan mama ya yang tidak pernah memberi kabar pada Ezi. Sahut Cynthia yang juga masih tidak melepas pelukannya. Cynthia benar-benar memeluk tubuh mungil itu dengan begitu sangat erat seolah tak pernah ingin untuk melepaskannya. Namanya Kenzi. Ralat Kelvin tiba pada Cynthia. Ama, Ezi bahagia cetoli bisa bertemu ama, mama, Kenzi bahagia sekali bisa bertemu mama. Ujar Kenzi lagi dengan begitu bahagianya. Cynthia akhirnya mulai menguraikan pelukannya dari sang putra. Dipandangnya wajah putranya itu lekat-lekat. Kap. Cynthia mencium setiap bagian dari wajah putranya, dan kap, bahkan kedua tangan mungil Kenzi juga tak luput dari ciumannya. Sayang Kenzi, hari Kenzi mau kan bermain dengan mama sayang? Tanya Cynthia. Mau, Ezi mau main sama ama yeyai. Sahut Kenzi kegirangan, akhirnya keinginannya untuk bermain dengan sang mama menjadi terkabul, bahkan bocah kecil itu sampai melompat karena begitu bahagianya. Tanpa mereka sadari ternyata sudah ada sesosok wanita parubaya yang telah memperhatikannya dari dalam rumah, ya siapa lagi jika bukan Bu Mariam ibu dari Kelvin. Hari ini aku ingin bermain dengan putraku, jadi kamu jangan melarangku untuk bermain dengannya. Ucap Cynthia lagi setelah ia mengarahkan tatapan tajamnya pada Kelvin. Silahkan. Sahut Kelvin singkat. Ayo ama, kita main di rumah. Ayo mama, kita main di rumah. Ajak Kenzi pada sang mama. Sebentar dulu ya nak. Tahan Cynthia. Kalian di luar saja ya, aku tidak akan kabur. Peringat Cynthia pada kedua bodyguard itu. Baiklah terserah. Sahut mereka. Akhirnya si kecil Kenzi akan bermain dengan mamanya, seorang mama yang sudah ia nantikan kehadirannya selama ini. Ama endong, mama gendong. Manja Kenzi dengan mengangkat kedua tangan mungilnya. Iya sayangnya mama. Sahut Cynthia sebelum akhirnya ia menggendong tubuh mungil putranya. Kap, Cynthia mencium kedua pipi gembul putranya di sela langkahnya. Kap, Ezi cayan ama, Kenzi sayang mama. Seru Kenzi dengan membalas ciuman sang mama. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana rasa bahagia yang dirasakan oleh si kecil Kenzi. Sungguh Kenzi tak ingin jika kebahagiaan ini sirna. Kini sepasang orang tua yang tidak terikat dalam sebuah ikatan pernikahan itu telah melangkah bersama dengan putra semata wayang mereka. Kelvin dan Cynthia terus melangkah masuk dengan tanpa menyadari akan adanya Bu Mariam yang sudah duduk di dalam. Ibu. Sentak Kelvin setelah menyadari keberadaan ibunya. Enek, Ezi mau main sama mama, Ezi cenan cetoli, nenek, Kenzi mau main sama mama, Kenzi senang sekali. Seru Kenzi bahagia dengan tetap bergelayut manja pada sang mama. Bu Mariam pun tersenyum melihat kebahagiaan cucunya. Sedangkan Cynthia, ia merasa sangat canggung karena sudah cukup lama dirinya tidak bertemu dengan sosok wanita parubaya yang begitu perhatian padanya selama Cynthia menjadi kekasih Kelvin.
Sepasang opa dan oma itu nampak bahagia karena ingin menemui cucu-cucunya. Tak lupa mereka membawa oleh-oleh sebagai buah tangan untuk cucu-cucunya. Enrico sudah memegang dua box yang berukuran tidak terlalu besar yang berisi mainan mobilan untuk kedua cucunya, sedangkan sang oma Devina tengah membawa salad buah spesial untuk sang menantu yang saat ini tengah mengandung cucu ketiganya. Kemicum upa uma. Sambut Agatha dan Damian antusias kala melihat kedatangan opa dan juga omanya. Kedua bocah kembar itu pun langsung berhambur memeluk kaki opa dan juga omanya. Waalaikumsalam cucuku yang tampan. Upa ini apa? Opa ini apa? Tanya Damian yang merasa penasaran dengan dua box yang dibawa oleh opanya. Ini mainan untuk kalian sayang. Di dalam box ini ada mobil sport mainan dengan remote kontrolnya. Sahutnya pada sang cucu, namun nampaknya kedua cucunya itu masih belum tahu mainan yang disebutnya. Wah boys, kalian dibelikan mobil mainan yang bisa digerakkan dengan remote boys. Ujar Al. Tapi itu mainan apa? Tapi itu mainan apa? Kali ini Agatha yang bertanya. Ya, Agatha dengan Damian memang memiliki banyak mainan di rumahnya kecuali mainan mobilan yang disertai dengan remote control. Mian mau lihat upa, Mian mau lihat, Damian mau lihat opa, Damian mau lihat. Seru Damian antusias bahkan bocah kecil itu sampai melompat-lompat. Jika sang suami Enrico sedang sibuk dengan memberikan mainan untuk kedua cucunya, beda halnya dengan Devina. Wanita parubaya yang masih cantik ini sedang sibuk menemani sang menantu. Sayang dimakan sampai habis salad buahnya, biar cucu oma yang ada di dalam sini bisa tercukupi asupan nutrisinya. Ujar Devina dengan mengelus perut Adinda. Iya ma. Sahut Adinda. Sebenarnya Adinda merasa bingung sekaligus heran. Bagaimana bisa dirinya harus memakan salad buah sebanyak ini yang porsinya cukup dimakan untuk 3 orang, namun harus bagaimana lagi demi menyenangkan hati sang mama mertua Adinda harus menghabiskan salad buah yang banyak ini. Kedua anak kembar itu begitu asyik memainkan mainan barunya dengan didampingi oleh sang dedi dan juga opa mereka. Karena mainan barunya kini kedua bocah kembar itu seolah tak ingin berhenti bermain. Ayo tekan lagi tombolnya Damian. Seru Enrico pada sang cucu. Damian pun menekan salah satu tombol di remote control miliknya agar mobil mainannya berjalan sesuai dengan arahan sang opa. Yeay Mian dah pital, yeay Damian sudah pintar. Ucap Damian merasa bangga karena dirinya sudah berhasil memainkan mobil sport mainannya dengan lebih baik dari sebelumnya. Jika Damian dibantu oleh sang opa dalam bermain, sama halnya dengan Agatha, bocah kembar yang satu itu juga dibantu oleh sang dedi. Ayo boy tekan lagi tombolnya. Bimbing Al pada Agatha. Agatha pun melakukannya dengan benar, bahkan bocah menggemaskan yang satu itu sudah sangat mampu membuat mobil mainannya berbelok-belok, sungguh perkembangan kemampuan yang sangat baik untuk anak seusianya. Adinda. Seru Devina pada sang menantu. Iya ma. Sahut Adinda dengan menoleh pada sang mama mertua. Kamu lihat suamimu dan juga papa mertuamu. Mama sama sekali tidak melihat Agatha dan Damian yang bermain mainan itu, tapi yang mama lihat adalah suamimu dan suami mama lah yang bermain, seperti melihat anak kecil tapi berukuran dewasa saja. Sahut Devina dengan senyuman jahilnya. Adinda hanya bisa tersenyum kecut mendengar kalimat sang mama mertua. Rasa bahagia yang tiada terkira begitu menyelimuti hati seorang anak kecil bersama sang mama. Seolah tak ingin lepas dari perhatian mamanya, berbagai cara telah bocah kecil itu lakukan. Ama lihat, minan na Ezi badut cetoli, mama lihat, mainannya Kenzi bagus sekali. Seru Kenzi dengan memperlihatkan mainan tobotan miliknya yang pernah dibelikan oleh papanya beberapa waktu yang lalu. Wah mainan robotnya bagus sekali sayang. Sahut Cynthia dengan memberikan pujian. Ezi juga pital minan nana lobotna, Kenzi juga pintar memainkan robotnya.
Ujar Kenzi yang ingin memberitahukan kemampuannya dalam memainkan robot dengan remote control yang dimilikinya. Ayo putar, Mama ingin lihat bagaimana ya kalau robotnya bergerak. Sahut Cynthia dengan senyuman penasarannya. Kenzi pun mulai memainkan mainan robot miliknya itu, bahkan kedua tangan mungilnya terlihat begitu fasih dalam menekan remote control miliknya. Nampak robot mainannya itu berjalan, berbalik, mengangkat sepasang lengannya dan berbagai gerakan yang lain sesuai dengan bagaimana Kenzi ingin menggerakkan robot kontrol miliknya itu. Wah sayang, Kenzi pintar sekali memainkannya nak. Puji Cynthia dengan rasa bangga pada putranya. Iya ama, Ezi dapital minan na iya mama, Kenzi sudah pintar memainkannya. Sahut Kenzi yang membenarkan pujian sang mama. Sepanjang waktu Cynthia bermain dengan Kenzi, tidak banyak kalimat yang diucapkan oleh Kelvin dan juga Bu Mariam. Mereka sangat tahu jika Kenzi saat ini sangat membutuhkan cukup banyak waktu dengan mama kandungnya, yang mungkin tidak akan bisa Kenzi lihat setiap hari. Kelvin sangat memperhatikan kedekatan Kenzi dengan Cynthia, dan Kelvin baru menyadarinya sekarang jika putranya Kenzi begitu sangat menginginkan mamanya. Tapi sayangnya pertanyaan Kenzi yang hanya pernah dilontarkan satu kali itu, dirinya anggap hanya sebuah pertanyaan biasa yang hanya tersirat dalam benak Kenzi saja, namun nyatanya tidak seperti itu, ternyata Kenzi putranya benar-benar sangat ingin memiliki seorang mama dalam hidupnya dan itu sama sekali tidak Kelvin sadari selama ini. Kenzi menghentikan memainkan robot kontrolnya, dan ia pun mengalihkan pandangannya pada sang mama. Entah apa yang diinginkan bocah kecil itu. Ada apa sayang? Tanya Cynthia yang merasa heran karena tiba saja putranya menghentikan memainkan mainannya. Ama tanda di dotel, maci banak olan nayan tatit. Mama kan jadi dokter, masih banyak orang-orang yang sakit. Tanya Kenzi setelah dirinya ingat tentang pekerjaan mamanya yang pernah dikatakan oleh Kelvin sang papa. Cynthia mengernyit bingung, apa maksud putranya yang bertanya jika dirinya menjadi dokter dan orang yang sakit masih banyak, memangnya siapa yang menjadi dokter? Kenzi, apa maksudmu? Mama tidak mengerti maksudmu nak. Cynthia balik bertanya pada putranya, karena ia benar-benar bingung. Iya, dotel ma, tata apa ama telda di dotel lawat olan tatit bial cebuh iya, dokter ma. Kata papa mama kerja jadi dokter rawat orang sakit biar sembuh. Ujar Kenzi menjelaskan. Cynthia pun langsung menoleh pada Kelvin. Ia paham sekarang jika Kelvin berbohong pasti untuk menutupi tentang dirinya, sedangkan Kelvin menggaruk tengkuknya yang tak gatal, ia merasa malu karena Kenzi telah memberitahukan kebohongannya. Ama, olan tatit nama cibanak. Mama, orang sakitnya masih banyak. Tanya Kenzi lagi masih penasaran. Iya sayang, orang yang sakit masih banyak. Sahut Cynthia berbohong. Maafkan mama nak, mama sebenarnya diasingkan sayang. Batin Cynthia sedih. Setelah mendengar jawaban dari sang mama jika orang yang sakit masih banyak, membuat Kenzi merasa sedih, ia langsung menunduk memikirkan nasibnya. Dalam benaknya Kenzi merasa pastilah mamanya itu akan kembali bekerja menjadi dokter dan meninggalkannya lagi, sungguh Kenzi tidak ingin itu terjadi. Grab, Kenzi langsung beralih memeluk sang mama. Ada apa sayang? Tanya Cynthia dengan membalas pelukan putra kecilnya itu. Ezi dak mau ama di dotel, Ezi dak mau ama peldi ladi, Kenzi tidak mau mama jadi dokter, Kenzi tidak mau mama pergi lagi. Ujar Kenzi sedih dengan tetap memeluk sang mama. Hati Cynthia terasa terenyuh saat mendengar ungkapan rasa sedih putranya. Jadi putranya begitu tidak ingin kehilangan dirinya, maka sama dengan yang dirinya rasakan saat ini, sebagai seorang ibu ia juga tidak ingin berpisah dari anaknya. Maafkan mama nak, sepertinya mama tidak bisa kalau harus terus bersamamu sayang. Batin Cynthia menangis. Niat hati ingin memberikan kebahagiaan pada kedua cucunya malah berakhir petaka pada dirinya sendiri.
Ya, Enrico yang membelikan kedua cucu kembarnya mainan mobil dengan dilengkapi remote control malah menyebabkan dirinya tidak bisa beristirahat. Bagaimana tidak jika ternyata cucunya Damian masih terus ingin bermain mainan barunya itu yang pastinya tidak lepas dari bimbingannya. Upa, ayo main lagi opa, ayo main lagi opa. Ajak Damian pada sang opa yang sudah mulai nampak tak bersemangat membimbingnya. Berhenti dulu ya cucu opa, bermainnya dilanjutkan nanti ya sayang, itu coba lihat, Agatha dan dedimu sudah berhenti bermain, jadi Damian berhenti main juga ya, kita lanjutkan nanti saja mainnya. Seru Enrico yang mencoba memberikan tawaran pada cucunya. Dak mau, Mian mau main mobil-mobil nah tidak mau, Damian mau main mobil-mobilnya. Tolak Damian keras pada sang opa. Opa sudah lelah nak, kalau Damian mau melanjutkan mainnya, minta bantuan pada Dedi saja ya, opa mau duduk dulu sayang. Seru Enrico lagi sebelum dirinya akan menuju sofa di mana semua orang sedang duduk. Dak mau, Mian mau main upa tidak mau Damian mau main opa. Rengek Damian, bahkan bocah kecil itu sudah menahan langkah sang opa. Dilanjutkan nanti saja ya Damian, ayo kita duduk saja ya. Ajak Enrico dengan mencoba menggendong tubuh mungil Damian. Dak mau tidak mau. Tolak Damian dengan meronta-ronta. Ya Tuhan, bagaimana caraku menenangkan anak ini? Batin Enrico bingung. Hahaha, rasakan itu pa, salah papa sendiri yang sok-sokan ngajari Damian, begini kan jadinya papa sendiri yang kewalahan hahaha. Tawa Devina yang melihat suaminya harus menuai perbuatannya sendiri. Al sedari tadi hanya diam menikmati drama antara sang opa dengan cucunya. Dari awal Al memang sudah tahu jika hal ini pasti akan terjadi mengingat putranya Damian adalah tipe anak yang keras kepala, tapi sayangnya sang papa tetap memilih untuk mengajari Damian. Ayo upa Mian mau main lagi upa, ayo opa Damian mau main lagi opa. Rengek Damian semakin kencang pada opanya. Damian, panggil Adinda lembut. Damian pun menoleh pada sang momi. Damian sayang kan sama opa? Tanya Adinda. Iya Mai, Mian cayan cama upa Mai iya Mai, Damian sayang sama opa Mai. Sahut Damian. Kalau Damian memang sama opa, apa Damian mau kalau opa sampai sakit karena ulah Damian? Pancing Adinda agar putranya bisa mencerna kalimatnya. Dak Mai, Mian dak mau upa tatit tidak Mai, Damian tidak mau opa sakit. Tolaknya dengan menggelengkan kepala. Tapi yang Damian lakukan sekarang bisa membuat opa sakit nak, karena apa? Karena opa sudah lelah ingin beristirahat tetapi Damian melarang dan tetap ingin agar opa bisa bermain sayang, kalau opanya Damian sakit, nanti Damian tidak bisa bermain lagi dengan opa sayang, memangnya Damian tidak kasihan sama opa? Tutur Adinda menjelaskan agar putranya bisa merenungi perbuatannya. Setelah mencerna kalimat dari sang momi, membuat Damian menjadi terdiam. Nampaknya bocah kecil itu menyesali perbuatannya. Sini anak momi, sini Damian, kemarilah nak. Seru Adinda lembut, dan benar saja Damian pun langsung melangkah menuju sang momi. Enrico sudah bisa bernafas lega sekarang, akhirnya ia bisa terlepas dari cengkraman cucunya. Hufet, untung aku punya menantu baik dan pengertian. Batin Enrico lega. Damian sudah berada di pangkuan sang momi, sedangkan Agatha bocah kecil yang satu itu sedari tadi sudah duduk tenang di tengah sang dedi dan juga mominya. Kap, dilanjutkan nanti sore ya nak mainnya. Seru Adinda lagi dengan lembut, dan Damian pun mengangguk. Bagaimana pa, sudah bisa bernafas lega sekarang terlepas dari cucumu? Cibir Devina dengan senyuman jahilnya. Enrico hanya memutar kedua bola matanya malas. Memang istrinya ini sangat suka sekali mengejeknya di saat yang seperti ini. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan sore hari, namun waktu ini nampaknya akan menjadi hal yang paling memilukan antara seorang ibu dan juga putra kecilnya yang baru saja menikmati indahnya masa pertemuan. Dengan tanpa izin,
Kini kedua bodyguard kepercayaan Al telah masuk ke rumah Kelvin dan menemui Cynthia yang saat ini masih bermain bersama dengan putranya. Cynthia, sekarang saatnya kamu kembali ke tempat pengasingan. Perintah Ivan telak pada Cynthia. Cynthia langsung tersentak setelah mendengar ajakan dari Ivan. Kenzi yang menyaksikan ada seseorang yang mengajak mamanya untuk kembali merasa ketakutan, bocah kecil itu menatap bingung dengan rasa takut di hatinya. Ayo tunggu apa lagi Cynthia, sekarang saatnya kamu kembali ke tempat pengasingan, waktumu sudah habis Cynthia. Ujar Kelvin lagi dengan tanpa memperdulikan adanya sosok Kenzi yang ada di sana. Hei kamu bisa bicara baik-baik, tidak perlu seperti itu, ada anakku di sini. Sahut Kelvin tak terima. Ama mau temana, ama danan peldi, Ezi mau ama, Ezi dak mau ama peldi, mama mau kemana, mama jangan pergi, Kenzi mau mama, Kenzi tidak mau mama pergi. Seru Kenzi dengan langsung memeluk erat tubuh Cynthia, bahkan bocah kecil itu sudah nampak berkaca-kaca, ia begitu takut, begitu sangat takut jika harus kehilangan mamanya. Cepat ambil anakmu, Cynthia harus kembali ke tempat pengasingan sekarang. Perintah Ivan pada Kelvin. Cynthia tak bisa berbuat apa-apa, bahkan buliran air mata itu sudah terjatuh melewati kedua pipinya. Ayo Kenzi sama papa ya nak, mamamu harus kembali bekerja sayang, masih banyak orang sakit yang harus mamamu tolong. Ajak Kelvin pada putranya. Dak mau, Ezi dak mau ama peldi apa, dak mau huaa, danan peldi ama huaa, tidak mau, Kenzi tidak mau mama pergi papa, tidak mau huaa, jangan pergi mama huaa. Kenzi menangis dengan begitu kencangnya, ia tak rela jika sang mama harus pergi meninggalkannya lagi.